atau diskriminasi. Nah, diskriminasi kan berlaku bagi semua orang. Iya, benar. Ya, bahkan sekarang diskriminasi ada embel-embelnya ya, Iya. misalnya anak siapa atau apa, nggak dilihat lagi Nggak tuh lihat jenis lagi. kelaminnya apa. Nah, 1 atau 2 kasus bahkan menunjukkan laki-laki juga terkena Diskriminasi. iya, korban diskriminasi. Siapa bilang ketimpangan ini tidak terkena atau tidak berefek kepada laki-laki. Tapi kalau kasusnya terjadi di perempuan dengan kerudung yang sangat lengkap, rapi dan tertutup habis, apakah tetap disalahkan perempuan? Tetap. Karena tetap. apa? Karena kondisi-kondisi yang lain. Pasti ada karena. Iya. Nah, pernah dengar istilah double burden nggak? Atau beban ganda? Nah, baru dengar sih. Nah, laki-laki kenapa dianggap sebagai pencari nafkah utama? Karena secara keyakinan perempuan melahirkan. Ini kita nggak ngomongin agama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Ngobrol Inspiratif yang diselenggarakan oleh Departemen Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Baik, halo, perkenalkan, nama saya Tasya Najira, biasa dipanggil Tasya, dan kali ini akan menjadi host podcast yang akan menemani kalian semua dari awal hingga akhir. Nah, di depan saya juga udah ada bintang tamu yang sangat menarik dan mungkin akan menginspiratif kita semua. Di depan saya udah ada Ibu Anissa Putri. Mungkin boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya biasa dipanggil Ibu Puput. Saya dosen Prodi Ilmu Politik dan saat ini mengampu mata kuliah studi gender. Oke, baik. Kebetulan Ibu Anissa Putri ini sering dipanggil Ibu Puput ya, Bu. Baik, kita sekarang akan manggil Ibu Puput saja. Jadi Ibu Puput ini sangat tertarik membahas terkait isu gender, dan kebetulan Ibu Puput ini merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah studi gender. Mungkin boleh nih Ibu jelasin sedikit kenapa sih Ibu tertarik membahas terkait isu gender gitu. Oke, sebenarnya perjalanan itu sangat berwarna karena dulunya waktu saya melanjutkan studi di jenjang S2, saya sama sekali tidak suka sama gender. Jadi waktu peminatan studi ilmu politik antara studi parlemen, pemilu dan gender, saya bahkan tidak memilih gender. Saya memilihnya pemilu dan parlemen. Tetapi setelah pulang dan berkecimpung di dunia mengajar belajar, ternyata isu gender ini sangat dekat dengan kita. Iya, benar. Lalu saya coba belajar lagi ulang dan kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengampu mata kuliah gender. Alhamdulillah ternyata bisa sangat applicable ya di kehidupan Iya, sehari-hari benar. gitu. Sangat dekat gitu ya, Bu, Iya. ya. Sangat-sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, mungkin boleh Ibu jelasin kepada sahabat ngopi di rumah, kepada kami di sini sedikit tentang terkait feminisme, kesetaraan gender dan patriarki. Boleh jelasin sedikit aja gitu, Bu. Oke, sebenarnya menarik ya kalau mendengar kata feminisme, kesan yang langsung terdefinisikan adalah feminis atau benar. perempuan ya. Padahal sebenarnya feminisme itu dari sejarahnya itu jauh sekali dari tahun abad 18, 17, 49 sekian. Itu adalah gerakan ya, sebuah gerakan sosial yang lahir bahkan atas dasar penindasan terhadap perempuan. Jadi di situ bukan hanya perempuan yang tergabung dalam gerakan itu sebenarnya. Jadi karena melihat fenomena penindasan yang sangat masif, luar biasa terhadap perempuan, eksploitasi luar biasa. Nah, berkumpulnya orang-orang tadi pada akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan feminisme. Jadi gerakan untuk save perempuan korban penindasan. Nah, tapi tidak spesifik hanya perempuan yang membela perempuan. Jadi menarik sekali sebenarnya feminisme ini sangat setara sekali gerakan ini. Di situ ada laki-laki, di situ ada perempuan. Jadi siapa yang bilang sebenarnya feminisme belong to perempuan kan? Banyak salah. Cuman kebetulan gerakan ini lahir atas dasar kondisi penindasan pada saat itu. Jadi ada
sedikit sedikit diplesetkan sebenarnya dengan kepentingan masa kini. Nah, tadi menarik pertanyaannya feminisme, patriarki ya, dan kesetaraan gender. Oke. Nah, patriarki bahkan lain lagi. Patriarki itu jelas bahkan tidak menyebutkan kata perempuan atau laki-laki di dalam istilah patriarki, tapi secara definisi patriarki itu adalah dominasi laki-laki. Iya. Nah, jadi nggak ada kata feminis atau gentleman ya kan, tapi bahkan secara definisi diartikan sebagai dominasi laki-laki atas perempuan di segala sektor kehidupan. Nah, kalau kesetaraan gender, gender ini dulu nih harus digarisbawahi. Kadang-kadang tuh masyarakat biasa salah mengartikan. Nah, kesan yang muncul adalah seperti mendobrak identitas jenis kelamin tertentu. Padahal gender sendiri secara studi gender itu dipisahkan. Ingat nih, hati-hati. Antara seks dan gender itu berbeda sekali ya. Benar. Seks itu jenis kelamin yang sifatnya kodrati atau alamiah. Jadi jelas terbagi antara laki-laki dan perempuan dengan sifat yang tidak bisa diganggu gugat. Iya. Misalnya laki-laki memiliki tanda fisik ada jakun, perempuan tidak ada jakun, laki-laki ada kumis, jenggot dan lain-lain sebagainya. Perempuan juga seperti itu. Ada hal-hal yang tidak dimiliki oleh laki-laki seperti melahirkan, menyusui dan hamil. Nah, itu yang kodrati itu tidak bisa diganggu gugat. Mau kita operasi gitu, dengan teknologi secanggih apapun itu tidak akan bisa digantikan gitu. Nah, gender sendiri itu peran. Ya, peran. Gender itu peran yang dikonstruksi secara sosial. Contohnya apa coba? Laki-laki nggak boleh nangis, perempuan tempatnya cengeng, laki-laki anti cengeng. Iya, benar. Terus perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Siapa yang bilang? Iya. Terus apalagi ya, perbedaan-perbedaan yang menempel, seakan-akan menempel pada satu jenis kelamin, padahal itu bisa diperdebatkan. Nah, itulah gender tadi. Jadi yang mau yang mau diperjuangkan adalah kesetaraan gender tadi, bukan perempuan ya, gender laki-laki dan perempuan. Tapi ya itu tadi selalu disalahartikan karena kepentingan tertentu. Oke, mungkin menarik ya Bu ngebahas tentang kesetaraan gender yang tadi Ibu ada saya highlight sedikit bahwasannya laki-laki harus kuat dan perempuan selalu dianggap lemah. Saya pernah dengar cerita dari pengalaman sekitar saya dan dia bilang gini, kenapa sih laki-laki itu dari kecil udah dianggap seperti itu? Bahkan kita sering dengar ya, kalau anak kecil laki-laki jatuh pasti langsung dibilang kayak, bangun dong, kan laki-laki nggak boleh lemah, kan laki-laki harus kuat, laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh cengeng. Dan mungkin itu juga termasuk bisa dibilang kesetaraan gender, mereka juga menyuarakan hak-hak laki-laki, selain gitu kan Bu? Ya, oke. Itu contoh yang sangat konkret sekali ya. Sangat konkret bahkan. Kesetaraan gender tadi harus kita lihat. Ada hal-hal yang harus kita highlight di sini. Contohnya adalah ketimpangan gender itu contoh dari ketimpangan gender tadi. Yang dituntutkan kesetaraan. Nah, kejadian di lapangannya atau kejadian empiriknya adalah ketimpangan. Ketimpangan ini juga nih saya bisa contohkan. Jadi jangan nanti para teman-teman pendengar sahabat ngopi sahabat ngopi jangan merasa waktu dengar di sini yang menyampaikan materi adalah perempuan, kesannya kita membela perempuan. Benar. Terus pertanyaan-pertanyaan yang muncul seakan-akan menyudutkan laki-laki. Ini saya contohkan beberapa hal yang terjadi terkait dengan ketimpangan gender yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bentuk-bentuk ketimpangan gender salah satunya adalah subordinasi. Subordinasi itu dinomor duakan. Dinomor duakan itu contohnya. Kalau kita lihat contoh di kehidupan sehari-hari di rumah, seandainya orang tua, bapak dan ibu hanya bekerja dengan ekonomi yang pas-pasan, terus income-nya juga pas-pasan, jika memiliki peluang untuk menyekolahkan anak, mereka memiliki anak laki-laki dan perempuan, siapa yang kira-kira akan diperjuangkan untuk disekolahkan? Pasti laki-laki. Kenapa? Karena dianggap laki-laki masa depannya panjang, dia akan menjadi kepala rumah tangga, dia akan menjadi pencari nafkah utama dan lain-lain. Padahal ini perempuan dianggap ya udah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, setelah ini menikah terus dibiayai oleh orang lain. Jatuhnya di nomor dua kan ya? Dari sektor pendidikan. Nah, dari sektor yang tadi, dari hal yang tadi coba. Contoh, disuruh angkat galon. Benar. Si adik laki-laki nggak sanggup, sakit pinggang katanya. Terus si kakaknya sanggup angkat. Terus apa yang dibilang, yang nempel? Hal apa yang akhirnya ditempelkan? Kok laki-laki lemah? Benar. Itu juga jatuhnya di nomor dua kan. Nah, makanya hal-hal itu sebenarnya dekat dengan kita semua dan itu nggak hanya ke perempuan.
Terus ada namanya marginalisasi atau diasingkan. Nah, itu tadi contoh yang paling real sebenarnya diasingkan di bagian-bagian sektor-sektor pendidikan. Jadi dianggap perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dan yang lain. Atau diskriminasi. Nah, diskriminasi kan berlaku bagi semua orang. Iya, benar. Ya, bahkan sekarang diskriminasi ada embel-embelnya ya, misalnya anak siapa atau apa, nggak dilihat lagi tuh jenis kelaminnya apa. Nah, 1 atau 2 kasus bahkan menunjukkan laki-laki juga terkena diskriminasi. Korban diskriminasi. Siapa bilang ketimpangan ini tidak terkena atau tidak berefek kepada laki-laki. Terus patriarki. Nah, patriarki ini yang menjadi perdebatan ya, karena patriarki ini erat sekali dengan budaya. Budaya suatu daerah, budaya suatu tempat, juga keyakinan yang mungkin didasari oleh keyakinan agama ya. Jadi ada yang merasa misalnya jadi perempuan itu di rumah aja, karena di rumah nanti ujung-ujungnya dari sekarang nih dari sekolah, terus ujung-ujungnya nanti menikah dan jadi istri, jadi ibu di rumah aja, jadi berbakti kepada suami, jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar. Terus akhirnya apa yang dibilang suami kita nurut, semua dan nggak boleh membantah. Itu namanya definisi patriarki menurut orang biasa. Nah, padahal kan sebenarnya nggak begitu. Dalam agama sendiri sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Allah sudah jelas menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan tanpa memandang jenis kelamin pun kalau tetap menjalankan amal ibadah yang baik akan masuk surga janjinya. Kalau melakukan dosa akan masuk neraka janjinya. Nggak ada dibilang poin plus laki-laki duluan ya masuk surga. Perempuan di belakang ya nggak ada juga perempuan duluan ya karena perempuan udah jadi ibu, nggak ada juga. Jadi hal-hal itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Apa sebenarnya poin inti yang perlu diperdebatkan? Jika ada sesuatu hal yang mendiskreditkan jenis kelamin tertentu gitu. Jadi nggak perlu ada penindasan, nggak perlu ada diskriminasi, apalagi kekerasan. Iya, benar. Yang sebenarnya harus itu yang kita jaga, itu yang kita perjuangkan gitu. Yang lucu tuh saya sempat berdiskusi dengan teman-teman di kelas, Bu, kenapa ya seakan-akan perempuan terus nih yang harus diperjuangkan hak-haknya gitu. Terus saya tanya, pertanyaan saya simpel aja, jika ada suami istri nih di rumah, terus ada jadi korban KDRT nih, perempuan ya biasanya jadi korban KDRT, terus udah kena pukulan atau apa, terus dia lapor, dan semua berita kayak berita di artis-artis ya, berita-berita artis misalnya terblow up ke media. Kalau perempuan yang jadi korban biasa aja ya, paling dibilang laki-laki kok seharusnya menjadi pelindung, kok bisa tidak melindungi perempuannya gitu. Selesai kan di situ. Tapi kalau korban kekerasan dalam rumah tangganya laki-laki, beda cerita tuh. Jadi dongeng kan berapa jilid coba. Jadi bahan tertawaan, jadi bahan lucu. Soalnya sesuatu hal yang sebenarnya membuat laki-laki takut untuk lapor. Padahal bukan sedikit kasus diskriminasi atau kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki. Jadi mereka takut untuk speak up gitu ya, ya, karena itu tadi ada namanya stereotype atau ada label-label yang melengket atau menempel pada suatu jenis kelamin tadi, dan itu bahaya sekali. Sebenarnya ayo kita sebagai manusia menghargai manusia, memanusiakan manusia tanpa melihat jenis kelamin. Itu sebenarnya yang mau diperjuangkan ya, semuanya diplesetkan oleh kepentingan-kepentingan tadi. Salah mengartikan nih di luar sana, masyarakat kita semua tuh salah mengartikan sebenarnya Bu ya. Sebenarnya intinya itu adalah saling menghargai. Baik itu perempuan ataupun laki-laki. Laki-laki menghargai kodratnya perempuan, pun sebaliknya perempuan menghargai kodrat laki-laki. Sebenarnya intinya udah simple, itu aja sebenarnya bukan? Oke, nah menarik nih pembahasan kali ini. Kalian harus stay tune sampai akhir. Please banget. Mungkin kita kemarin kami udah ada buka question box nih Bu di Instagram. Situ kami minta teman-teman sahabat ngopi untuk men-share pengalaman-pengalaman mereka yang mungkin relate di kehidupan sehari-hari kita gitu ya Bu ya. Dan yang pertama ini ada, bagaimana pendapat Ibu terkait stereotype bahwa perempuan sebaiknya mengambil jurusan tertentu yang dianggap sesuai kodrat. Nah, balik lagi, tadi kita kan ngebahas bahwa kodrat wanita itu adalah hamil, melahirkan. Jadi berarti jurusan yang gak jauh-jauh dari situ lah Bu, seperti kesehatan, dokter anak, gitu, bidan, gitu kan. Masyarakat tuh banyak mengklaim seperti itu. Itu gimana tuh menurut pendapat Ibu? Kodrat wanita apa? Hamil, melahirkan, menyusui ya? Iya, benar. Kalau manusia atau perempuannya diarahkan ke jurusan-jurusan tadi, apakah dia menjadi bidan dan bisa membantu melahirkan dirinya sendiri?
tidak sih. Juga enggak. Benar. Terus kenapa? Terus apakah dia diarahkan menjadi perawat atau suster? Apakah si dokter bisa melakukan tindakan medis terhadap dirinya sendiri? Iya. Juga tidak bisa. Benar. Terhadap adanya bahkan nggak bisa. Dalam kode etik kesehatan bahkan nggak Nggak boleh boleh, sama iya, sekali nggak boleh sama menyentuh sekali. keluarga dan ranah keluarga. Nah jadi terus apa dong? Iya. Nah kodrat atau sebenarnya bukan kodrat itu bahasanya. Hal yang semestinya atau hal yang sewajarnya menurut orang-orang banyak ya, itu standar siapa coba? Masyarakat. Nah, konstruksi sosial kan balik Iya. lagi ke definisi gender tadi. Nah, itu tadi. Kenapa sih harus ada pelabelan orang teknik? Nggak boleh itu mahasiswa perempuan masuk teknik. Kenapa? Kerjanya kasar, Iya benar. buruh, kerjanya apalagi? Kerjanya di lapangan, panas-panasan. Panas-panasan. Apa tuh namanya? Nanti gosong atau nanti apa? Jadi anak perempuan masuk kuliah mana bagusnya? Masuknya tuh yang lembut-lembut lah, guru Yang gitu. mencerminkan wanita Ya, lah. Guru, terus ke sektor kesehatan Iya, sektor tadi. kesehatan. Dan bahkan mungkin kita di FISIP ya, Iya. di FISIP juga jadi perdebatan Jadi ya. perdebatan. Ngapain Ngapain coba coba di perempuan terjun di dunia politik? FISIP? Ngapain ngomong-ngomongin Ngapain sosial dan ngomong-ngomongin lain-lain. sosial? Nah, itu standar siapa? Itu pertanyaannya, standar siapa? Standar siapa? Nah, itu akan berbeda di satu tempat dengan tempat yang lain kan. Kalau kita ngomong kayak gini di Aceh misalnya, terus kalau kita ngomong hal yang serupa tapi kita di luar negeri, khususnya di negara-negara maju seperti Amerika atau Eropa misalnya, lain lagi kan? Iya, Ya, benar. pasti mereka menganggap mana nih pekerjaan-pekerjaan dengan yang dianggap kasar dan buruh tadi, bahkan di situ luar biasa keterlibatan perempuannya dan lain-lain. Karena apa? Ada plus minus pasti kita secara kodrati, baik itu dari struktur otak maupun struktur otot. Benar-benar. Misal otot secara otot, Iya. kenapa bisa didefinisikan laki-laki lebih kuat? Nah itu ternyata secara medis bisa dijelaskan. Dibuktikan. Iya, ada terbukti. jumlah sel tertentu yang berbeda antara laki-laki sama perempuan. Makanya dia lebih kuat. Jadi dia dilatih dengan nge-gym atau dengan workout yang biasa, misalnya laki-laki itu bahkan bisa lebih 2 kali lipat hasilnya dibandingkan perempuan. Itu bisa dijelaskan. Nah perempuan juga gitu. Kenapa ada label rajin ya? Perempuan iya, ya? benar-benar. Ada label teliti ya? Ada label telaten, Iya. apalagi hal-halnya misalnya makanya perempuan cocoknya di bendahara, Iya. cocoknya di sekretaris, cocoknya apalagi Benar-benar. posisi-posisinya. Laki-laki cocoknya pengambil keputusan utama, ketua dan yang lain. Kenapa? Itu bisa juga dibuktikan secara medis. Jadi itu sebenarnya bukan stereotip, itu Iya. bisa dijelaskan gitu. Ada partikel-partikel dalam otak kita, dalam cerebellum kita itu yang bisa menjelaskan bahwa konsentrasi perempuan itu lebih fokus dan bisa multitasking. Iya. Kalau laki-laki fokus dan masuk ke dalam, daunnya masuk. Iya, ngerti. Iya, jadi dia kalau bisa melakukan sesuatu hal itu benar-benar sampai habis itu laki-laki. Dia nggak bisa multitasking, makanya dia bisa menjadi pengontrol yang baik laki-laki. Makanya dia organize, cocok sekali menjadi posisi-posisi tertentu. Nah, perempuan seperti apa? Itu semua juga bisa dijelasin secara medis gitu. Jadi nggak bisa dipertentangkan yang perempuan kan gini, laki-laki kan gini, itu nggak perlu sebenarnya. Kita tinggal jalanin aja hal-hal yang sudah dikasih. Iya, benar. Dan bahkan bisa saling melengkapi kan. Kenapa harus di apa ya? Perdebatin. Kenapa harus dipermasalahkan bahkan dihalangi atau Iya, dikasih hambatan. Ngapain gitu. Padahal kan kita sesama makhluk sosial, Iya, sama benar. manusia, tinggal ya udah kita jalanin bareng-bareng, kita saling ngelengkapi. Iya. Kan semudah itu ya, Bu. Saling ya? melengkapi tadi bahkan kan akan menghasilkan suatu Iya. goal yang sangat baik kan gitu. Dalam misalnya mahasiswa nih dalam lingkup organisasi, kenapa sih harus menyudutkan? Nggak usah Iya. ada perempuan, Iya, kami benar, rapatnya sampai malam nih, perempuan apa misalnya apa, ada aja alasannya. Kasihan nanti dia perempuan telat pulang. Padahal ada hal-hal yang lebih teliti atau detail dan bisa dilengkapi oleh perempuan, itu bisa memajukan organisasi kalian iya, tadi benar-benar. gitu. Menarik ya, guys. Oke, mungkin kalau itu udah kita stopin pembahasan di situ, kita lanjut lagi ya, Bu. Oke. Oke, kita bahas soal pengalaman yang udah di-share. Tadi kan pertanyaan ini pengalaman. Jadi ada salah satu mahasiswa yang berpengalaman, dia gini, Bu, ceritanya. Dia kan kita mahasiswa nih sering banget kerja kelompok ya, Bu. Oke. Sering banget dan kerja kelompoknya itu pasti digabung antara cewek dan cowok, perempuan dan laki-laki. Dan kebanyakan ini dari cerita pengalaman ya, Bu. Dia bilang bahwasannya di sini laki-laki tidak berkontribusi. Di kelompok dia nih, dia cerita bahwasannya laki-laki tersebut tidak berkontribusi, bahkan tidak ada niat usaha untuk mengerjakannya.
dia dianggap bahwasannya tugas tersebut tugas perempuan, karena kan perempuan yang sudah ibu jelasin tadi dilabeli oleh rajin. Jadi kalau misalnya perempuan nggak mau ngerjain tugas dianggap males, dianggap beban gitu. Sedangkan kan ini tugas kelompok, tugas bersama, harusnya bekerja bersama gitu. Itu gimana tuh menurut Nah itu tadi balik lagi sebenarnya di pengertian ya. Jadi pemahaman ini sebenarnya yang belum masuk ke semua orang. Saya nggak ngerti ini akar masalahnya itu di mana, kenapa seperti menormalkan suatu stereotip tadi, padahal sebenarnya kalau kita tarik lagi akarnya kan kita ketahuan sebenarnya ini tuh label itu munculnya dari mana, dan nggak perlu dilabelin sebenarnya, tinggal dijalanin aja seperti biasa. Nah kalau memang label tadi benar, kan saya udah bilang tadi, bisa didefinisikan dan bisa dibuktikan secara medis, perempuan itu memang cenderung lebih rajin karena ada partikel struktur dan apalah secara medis bisa dijelaskan. Nah tetapi kalau emang itu benar, tinggal diamini. Iya lagi. Nah, kenapa harus disalahkan? Iya, benar-benar. Iya. Dalam satu kelompok atau kerja kelompok ada 3 laki-laki, 3 perempuan misalnya. Perempuan ini lebihnya di situ nih. Tinggal dimanfaatkan. Nah, benar. Jika tidak dilakukan secara semestinya, tidak harus dipersalahkan. Iya kan? Iya nggak sih? Ini kan jatuhnya ya pemicu konflik aja. Memicu konflik aja nggak penting sebenarnya. Nggak perlu ada label atau stereotip, itu memang orangnya aja nih malas. Cuman karena itu sudah diamini, bukan diamini ya, itu sudah disepakati ya. Penilaian tadi udah disepakati oleh orang banyak, itulah salahnya kita tadi. Jadi soalnya itu benar gitu. Padahal nggak mendiskreditkan itu misalnya. Kalau perempuan yang rajin tadi dapat IPK tinggi, apa dibilang? Wajar lah, orang dia yang kerjain. Wajar lah juga, dia kan perempuan dia kan rajin, harus tinggi lah. Masa perempuan IPK-nya standar? Iya, benar. Laki-laki kalau tinggi gimana? Wow kan? Wow, iya, karena apa? Rata-rata laki-laki rendah atau standar aja gitu. Kalau udah tinggi sekali pasti wah keren kali dia tuh. Kalau dia rendah, wah standar aja ya, memang laki-laki biasa. Laki-laki kenapa biasa gitu. Harus ada batnya itu tadi? Kenapa harus ada tapinya? Padahal apa yang udah terjadi, apa yang udah dikasih, apa yang udah ini kan sebenarnya gift ya, maksudnya bakat ya sebenarnya. Hal-hal ini kan bakat. Di saat kita bisa melakukan sesuatu, di saat laki-laki bisa melakukan sesuatu, tinggal dikolaborasi aja sebenarnya untuk kesuksesan sesuatu hal apapun itu, baik itu pendidikan, organisasi dan lain-lain. Tidak perlu disalahkan jika tidak dilaksanakan secara semestinya. Dan tidak perlu menyakiti satu dengan yang lainnya kan, dengan kita bilang laki-laki seperti ini, laki-laki tersinggung, perempuan laki-laki bilang perempuan seperti ini, perempuan tersinggung, untuk apa gitu. Saling ngejudge gitu ya, ngapain? Itu sebenarnya. Oke, melabelkan rajin tadi. Ada satu lagi nih Bu, contoh kasusnya. Misalnya yang males kuliah itu laki-laki, pasti dianggap oh ya udah laki-laki biasa, mana mau mereka ngampus gitu lah istilahnya Bu ya. Tapi kalau perempuan masa perempuan males kuliah, masa perempuan gini gitu kan, itu salah satu pemikiran yang kenapa gitu kan, itu balik lagi ke pribadi masing-masing kan Bu. Kayak kesadaran diri, sebenarnya itu balik lagi ke kesadaran diri gitu aja sih. Mungkin selanjutnya ada satu lagi nih Bu, kasus yang mungkin sangat-sangat relate di kehidupan kita. Kita punya kantin kan Bu ya. Nah, ini cerita pengalaman di question box juga nih. Jadi dia cerita kebetulan posisi kantin kita kan meja sebelah di tengahnya jalan, lorong gitu lorong. Jadi mereka menganggap kalau perempuan yang jalan mereka dianggap selalu diliatin. Sedangkan mereka menganggap kalau misalnya cowok yang jalan biasa aja, orang-orang pada biasa aja, tapi kalau misalnya cewek yang jalan langsung diliatin gitu. Itu gimana? Kalau itu sebenarnya bisa dijelaskan secara kodratinya. Apa coba? Perempuan tuh memang tempatnya menarik. Ya kan? Iya, nah Hawa diciptakan setelah Adam, itu diambil dari tulang rusuknya dan dibuat semenarik mungkin. Supaya apa? Bukan Hawa yang mencintai Adam kan? Supaya Adam yang tertarik dengan Hawa. Berarti memang perempuan diciptakan menarik. Nah, satu sisi itu mungkin akan jadi bumerang ya buat kita di kondisi-kondisi tertentu misalnya. Ya wajar perempuan menarik dan orang-orang di sekitar tertarik. Nah, yang jangan
ada siulan, Catcalling. iya ada catcalling, apalagi ada catcalling ditambah kalimat-kalimat yang tidak Oh, iya. mengenakan misalnya, Yang membuat- dan kadang-kadang disebutkan bahkan body shamingnya iya, misalnya. setuju, Nah setuju. itu udah masuk ke violence atau kekerasan verbal. Ya, itu juga udah masuk kekerasan verbal. Nah, itu juga sudah menghukum orang lain, sudah menghukum dalam hal ini lawan jenis gitu. Nikmati aja ketertarikan itu. Iya. Nikmati aja, memang wanita tempatnya menarik. Wajar kok kalau Iya, dilihat, benar. wajar. Tapi kan tidak perlu dengan ada embel-embel tadi. Iya. Nah, kalau pertanyaannya, Bu, tapi perempuannya nggak nyaman diliatin. Saya yakin kok diliatin dengan biasa aja perempuan biasa. Iya, Tapi benar. karena sudah ada cerita-cerita sebelumnya atau pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang sebelumnya bisa diliatin ada Nah, iya, ada iya, iya. embel-embelnya misalnya, atau liatin inilah dengan multitafsir. Iya. Ada makna tertentu Iya, ada nih. makna tertentu dari matanya. Itu pasti buat nggak nyaman. Dan Iya itu kan bukan kejadian sekali, bahkan ya mungkin di beberapa tempat yang lainnya di kehidupan sosial kita tuh sudah jadi kewajaran ya. Iya. Makanya perempuan kesannya jadi maaf sedikit saya agak membahas ke sini misalnya. Kalau perempuan jadi korban kekerasan seksual, Iya. korban pemerkosaan dan lain sebagainya, kalau perempuannya dengan pakaiannya mini, orang akan bilang apa? Salah perempuan. Salah perempuan. Wajar Salah kan perempuan, iya. pakai pakaian yang menggoda, Menggoda. terbuka, Iya. memancing dan lain-lain. Tapi kalau kasusnya terjadi di perempuan dengan kerudung yang sangat lengkap, rapi dan tertutup habis, apakah tetap disalahkan perempuan? Tetap. Itu Karena tetap. apa? Karena kondisi-kondisi yang lain. Pasti ada karena Iya, benar. Bahkan kalau misalnya tertangkap pasangan khalwat dan yang lain sebagainya, dan kondisi perempuannya tertutup, apalagi labelnya dibilang, kok Kok perempuannya perempuannya udah tutup, mau? udah Pasti tutup, itu. apa juga di luarnya Iya, tertutup, iya. ternyata di belakang. Jadi Ada semua saja. salah. Semua salah sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyikapi itu sebenarnya. Jadi bukan kenyamanan atau ketidaknyamanan, itu balik lagi ke pertanyaan tadi. Itu pasti muncul karena ada experience tertentu sebelumnya gitu. Yang penting ya sewajarnya aja dinikmati. Toh kita juga perempuan juga Iya. menikmati kan. Iya, Kadang-kadang benar. lelaki dengan dikasih ketampanan dan yang lain. Iya. Cukup dilihat. Tidak untuk diganggu. Ganggu. Iya, itu kan kejadian-kejadian Mengganggu ya, Bu. tertentu kan kadang-kadang saling mengganggu. Sebenarnya Bukan membela perempuannya Iya, ya. iya, benar, Tapi benar. kalau laki-laki yang jalan dan disolahin perempuan juga nggak ada yang nyaman. itu juga tetap salah. Itu juga jatuhnya. tetap salah, Tetap salah. gitu. Jadi di sini bukan membela jenis kelamin tertentu. Itu kejadiannya yang bermasalah. Mungkin kenapa lebih banyak terjadi di perempuan ya seperti Ibu jelasin tadi, karena kodratnya perempuan itu menarik. Benar. Jadi gitu ya, Bu ya. Iya. Sebenarnya balik lagi ke kesadaran masing-masing. Kalau menurut kalian itu mengganggu, jangan dilakuin. Tapi kalau menurut kalian hanya melihat, kan biasa ya Bu, mungkin oh sekilas oh dia lewat, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Ya mungkin Ibu punya ini nggak pengalaman mahasiswa yang menurut Ibu gitu, yang Apa ya di kelas ya misalnya. kan pasti ya. banyak ya Bu ya bertanya yang kayak di luar nalar gini Bu. Masalah rajin tadi ya, Ha-ha. rajin mengerjakan tugas dan lain-lain ya, itu pasti udah biasa, itu udah common ya. Di saat laki-laki kalau kumpulin tugas terlambat biasa. Biasa, Kok tapi kok perempuan perempuan, kayak aneh gitu ya, ada label-label tertentu. Nah, di kelas juga ada perasaan takut ya dari perempuan. Iya benar. Di kelas kalau dosen udah habis jelasin, terus dosen mempersilahkan, silakan ada yang mau bertanya, misalnya. bertanya gitu. Nah, kalau laki-laki nanya dan mungkin pertanyaannya kocak atau salah atau apa, ditertawakan oleh teman-teman sekelas tuh biasa. Lelucon aja. Iya. Ah. Tapi kalau perempuan salah jawab, salah nanya atau blunder atau apa, itu pasti jadi apa ya? Jadi bahan. jadi bahan. Jadi bahan. Belum lagi waktu nanya aja perempuan baru mau berdiri mau ngomong aja semua mata tertuju. Iya, langsung jadi spotlight nih, Bu. Nah, jadi mungkin hal itu yang buat ketakutan perempuan nggak berani untuk bersuara. Padahal ya itu tadi banyak sekali diskriminasi itu muncul dari kebisuan, Iya, benar. kesunyian. Karena banyak kan korban-korban kekerasan tuh kan nggak berani bersuara Iya, karena itu. banyak, Ya itu tadi sebenarnya mindset yang harus diubah adalah mindset generalnya semua masyarakat. Iya, tadi. Kenapa sih harus jadi ibu rumah tangga? Padahal kan bisa berdiri di kaki sendiri, jadi independent woman. Padahal
sebenarnya itu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Yang salah tuh bukan menjadi ibu rumah tangganya, tapi persepsi masyarakat. Kalau dianya emang mau jadi ibu rumah tangga, kenapa tidak gitu? Yang salah itu adalah seorang suami yang memaksakan kamu harus jadi ibu rumah tangga. Itu sebenarnya yang salah. Bukan begitu, Bu? Iya benar. Udah katam sekali ya berarti. Kebetulan sebelum ini udah baca sedikit jurnal Oke. gitu. Mungkin dari Bu ada tambahan lagi lain, Bu? Itu balik lagi ke pernah dengar istilah double burden nggak atau beban ganda? Nah, baru dengar sih. Nah, laki-laki kenapa dianggap sebagai pencari nafkah utama? Karena secara keyakinan perempuan melahirkan, ini kita nggak ngomongin agama dulu Iya, ya, oke, karena agama ini ada berbagai macam dan nilainya berbeda-beda. Tapi secara struktural sosial itu perempuan setelah melahirkan, apakah anaknya langsung diberikan ke orang lain? Enggak kan? Tidak. Bersama kita Bersama kan, kita. intens. Bahkan di 2 tahun pertama kita menyusui anak. Intensitas tadi dianggap sebagai waktu yang mengunci perempuan dengan aktivitas domestiknya di rumah. Iya, benar. Nah, taruhlah perempuan habis melahirkan 3 bulan itu nggak keluar Cuti-cuti, dulu, ya. nggak keluar dulu, terus kita di rumah intens sama anak. Nah, nggak mungkin kan laki-laki di rumah juga, berarti iya, benar. roda ekonominya mati dong. Iya, Nah, laki-laki benar. tetap keluar kan untuk mencari mencari nafkah. nafkah. Nah, itu dikunci menjadi ruang lain, ruang di rumah dan ruang di luar. Iya. Nah, selesai kita 3 bulan, perempuan ini basicnya sebelumnya bekerja. Setelah 3 bulan dia kan balik bekerja. Akhirnya perempuan punya ruang kerja lagi di Kerja luar. lagi, iya benar. Ruang kerja, ruang rumah. Ruang iya. kerja, Ruang rumah. Laki-laki dari awal nggak pernah punya ruang rumah. Ruang kerja aja. Iya. Iya, benar. Jadi jatuhnya double burden tadi atau beban ganda tadi itu terjadi. Makanya Oke. ada stereotip yang nempel, ngapain sih jadi perempuan kerja, tengok tuh anaknya keteteran, Iya, tengok tuh anaknya kasihan, nggak pasti keurus gitu. dan yang lain. Nah itu tadi, padahal tanggung jawab anak bukan hanya tanggung jawab perempuan, juga ada tanggung jawab bersama laki-laki. gitu ya, Iya. Bu. Iya, benar-benar. Makanya banyak yang bilang patriarki tadi itu. Sebenarnya tugas rumah tangga kan bukan perempuan, bareng-bareng dong. Kan tinggalnya juga bareng-bareng Iya gitu. betul. Dan nggak salah dong perempuan berkarir, yang Iya. penting dia bisa mengimbangi Iya. sama pekerjaan domestiknya tadi. Dan domestik juga bukan ranah perempuan seutuhnya dong, ada juga laki. Cuman 3 bulan pertama nih laki-laki nggak bisa menyusui, kita iya. cuma ambil bagian menyusuinya aja, sisanya ngapain? Kan banyak ya sekarang Iya. kita lihat ada pasangan atau keluarga yang udah open minded, yang udah paham dan saling menghargai, itu bapaknya masih bantuin nyuci, Iya, benar-benar. bantuin siapin makanan untuk ibunya, terus ada apa tuh namanya, dukungan moral lah, dukungan mental lah untuk ibunya yang sedang menyusui dan lain-lain. Itu kan sedang teamwork tuh. Nah, teamwork itu harusnya nggak berhenti di situ, terus berjalan sampai membesarkan anak dan besar. Jadi nggak ada masalah dong, tetap bekerja sama-sama di rumah, bekerja juga di luar sama-sama di rumah. Berarti nggak akan ada orang yang menyakiti pasangan, nggak akan ada orang yang menyakiti jenis kelamin tertentu gitu. Saling menghargai ya, Bu. Soalnya Tasya juga sering dengar nih, Bu, katanya lelaki, bahkan nih ya di TikTok udah menjadi yang standar yang bilang kalau lelaki bekerja seumur hidupnya. Itu gimana pendapat Ibu? Saya mungkin ini lucu karena terjadi ke semua orang ya. Coba deh sekali aja kita keluar, coba bayangin ibu kita di rumah. Dari bangun pagi start kerjanya ngapain coba? Ngurusin makan ya, tangga, makan iya. rumah tangga, nyuci dan lain-lain. Terus saja sampai kita pulang. Kita dari pagi misalnya kalian nanti yang mahasiswa sebentar lagi lulus dan bekerja. Kerjanya 9 to 5 ya, Iya. 9 sampai jam 5 sore. Pulang ke rumah udah merasa paling capek kan? Iya, Sedangkan ibu benar-benar. belum selesai tuh. Iya. Ibu ngapain lagi habis maghrib? Siapin siapin makanan makan untuk untuk malam. Makan Siap malam. itu sebelum tidur pasti ada aja yang dia siapin. Minimal sekali bekal untuk Besok. persiapan masak besok. Berarti kerjanya lebih nggak habis-habis 24 jam. Kalau digaji gimana coba Iya, perhitungan benar. gajinya? Iya, iya, Kita 9 to 5 aja yang kerja kantoran misalnya, perempuan kantoran di depan komputer, ya pekerjaan kita bisa dihitung gajinya Iya, segitu. Sedangkan yang di rumah itu bagaimana? Kerja yang nggak habis-habis sebenarnya siapa coba? Iya. Untuk siapa coba? Dan siapa? Dan siapa coba? Kenapa harus ada menyalahkan di sini? Kan bekerja bareng-bareng, hidup Ibu rumah tangga bersama-sama. tadi nggak ada bilang, nggak ada menjelekkan bapak-bapak yang Iya, kerja di rumah, benar, di luar kan gitu. Jadi cukup Di diri untuk sendiri. tidak menyakiti apapun pilihan yang lain. Iya, benar. Panjang ya guys ceritanya.
Jadi itu tadi, patriarki itu adalah perspektif masyarakat ya Bu ya. Sebenarnya kalau kita menganggap itu baik ya baik gitu. Contoh misalnya ibu rumah tangga tadi, kita balik lagi ya Bu, ibu rumah tangga tadi. Karena kebetulan ibu saya sekarang menjadi ibu rumah tangga gitu. Dan kan katanya patriarki itu yang istilahnya kekuasaan di rumah itu dipegang oleh laki-laki. Sedangkan semisal perempuannya emang merasa kayak, apalagi kalau kita bahas ke syariat Islam ya, kayak bukan memuliakan, lebih menuruti perkataan laki-laki, bukan begitu Bu? Takut salah nih, suami Allah, suami gitu ya. Jadi Ibu Tasya ngerasa kayak dia bahagia, dia happy nyiapin makan ayah, dia happy gitu, sampai kayak ayah Tasya tuh yang kayak makannya juga didangin dan happy aja gitu. Bahkan kalau orang mikir kan sebenarnya itu patriarki ya. Sedangkan kalau misalnya si perempuannya juga, si istrinya mau aja ya balik lagi, itu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, yang lucunya adalah kadang-kadang feminisme dan kesetaraan gender tadi itu memperjuangkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu diperjuangkan. Itu contohnya tadi. Tinggal di cross check kembali aja, divalidasi lagi, dikonfirm lagi, benar nggak sih yang dilakukan oleh seorang ibu tadi itu benar based on keyakinan dia atas sesuatu atau karena paksaan tadi. Yang nggak boleh kan paksaan, yang nggak boleh kan ada dominasi laki-laki dengan patriarki tadi ya, dominasi harus di rumah, harus melayani suami dan harus mengurus anak, tidak boleh bekerja dan yang lain. Dia terkungkung dan dia merasa terbeban oleh itu. Nah, itu patriarki. Tapi kalau saya memilih di rumah, saya bisa di luar. Tapi saya memilih di rumah, saya ingin mengasuh anak saya karena anak saya merasa aman untuk mengurus anak saya sendiri. Saya merasa harus berbakti pada suami karena saya meyakini ada nilai-nilai bla 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 bla. Selesai. Apa yang harus diperjuangkan? Si ibunya dengan legowo memilih hal itu nggak bisa dibungkus dengan patriarki. Terus si bapak juga tidak menghakimi atau tidak melakukan kekerasan atau ancaman. Nah, itu tadi sebenarnya sering disalahartikan karena hal-hal itu. Oke, Tasya baru terbesit sedikit di kepala tentang ini Bu. Ada banyak yang bilang bahwasannya gini, perempuan yang baik adalah perempuan yang di rumah saja. Itu gimana menurut pendapat Ibu? Makanya banyak yang bilang atas standar apa, ya kan? Atas standar apa? Karena yang mungkin terlihat perempuan yang di luar itu kesan yang yang menonjol adalah kesan yang tidak baik. Misal perempuan yang keluar malam walaupun aktivitasnya baik, tetapi yang menonjol adalah perempuan yang aktivitasnya tidak baik. Jadi digeneralkan kepada seluruh perempuan yang keluar malam. Padahal mungkin kita keluar karena kondisi tertentu, harus pergi dengan situasi tertentu lah, entah itu mendesak walaupun itu hiburan, tapi dengan kondisi-kondisi yang aman, misalnya pergi sama keluarga atau apa. Nah, tetapi karena kondisi sekarang yang menonjol adalah aktivitas tidak baik tadi di malam hari, akhirnya digeneralkan. Kan kita suka gitu mengambil kesimpulan. Karena ada pepatah Indonesia ya, peribahasa Indonesia kan, sebab nilai setitik kan. Pada akhirnya ya semuanya bisa diaplikasikan ke semua hal gitu. Padahal menurut Tasya ya, pembelajaran pengalaman itu nggak didapatin. Kita baca buku kita dapat. Bahkan menurut Tasya karena mungkin anak sosial ya. Menurut Tasya kita berbicara sama orang baru aja tuh dapat pembelajaran gitu. Jadi nggak harus di rumah, di luar juga kita dapat ilmu kok. Laboratorium ilmu sosial kan, lingkungan sekitar. Betul, masyarakat. Di luar, betul. Bukan di dalam ruangan dengan alat-alat labnya kan. Kita bukan anak sains, jadi kita harus bermasyarakat. Makin banyak ketemu orang, makin banyak mengcompare kondisi satu dengan kondisi yang lainnya, makin banyak melihat fenomena, akhirnya kita bisa makin jalan nalarnya gitu. Tapi standar di lingkungan tetap yang kayak misalnya nih Bu laki-laki pasti bakal bilang, aku sih maunya punya pasangan yang dia di rumah aja ya, karena menurut aku bukan kodrat, kayak perempuan tuh emang di rumah aja harusnya gitu. Makanya Tasya bilang kayak banyak yang bilang perempuan baik-baik itu perempuan yang di rumah aja. Makanya PR kita bersama sebenarnya untuk membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang di underestimate oleh orang lain. Kita tunjukkan misalnya apa sih yang dibilang perempuan nggak bagus di luar, kita bisa buktikan kok dengan prestasi kita di luar dengan prestasi misalnya. Terus apalagi hal-hal yang
disudutkan. Saya perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Kita bisa kok berkontribusi terhadap negara, terhadap ilmu pengetahuan, terhadap sekitar dengan sekolah tinggi tadi. Buktikan aja. Iya, benar. Buktikan benar, aja. benar. Sebenarnya support system yang paling penting adalah Iya. keluarga sekitar ya, keluarga inti. Nah itu Iya, setuju. itu paling Iya, itu itu strugglingnya paling. di situ. Paling kita bisa kayak apa ya, kayak negosiasi lah sedikit gitu misalnya. Karena kan orang tua kita per generasi itu beda-beda ya, Iya, ininya benar-benar. pembelajaran yang didapatkan, value yang didapatkan juga beda-beda, dan value yang ditanamkan ke generasi selanjutnya juga beda-beda. Wajar kalau generasi sebelumnya orang tua kita masih berpikir begitu karena kondisinya begitu. Iya, Terus benar. geser ke kita, geser ke generasi selanjutnya nanti bagaimana. Kan ada perkembangan kondisi. Yang penting kita bisa mempertimbangkan itu. Ya paling negosiasinya dengan kata-kata yang sebaik-baiknya. Ya ngobrol lah, discuss sama keluarga gitu. Apalagi Tasya dan teman-teman mahasiswa kan masih membutuhkan restu sekali Iya. dari orang tua Iya, kan. itu benar tuh. Jadi apa ya, misalnya masih bisa dinegosiasikan. Contohnya bagian pendidikan tadi misalnya nggak boleh sekolah tinggi-tinggi. Coba compare dengan hal-hal. Kenapa sih ya? Coba aja discuss yang baik. Coba buka musyawarah itu dengan tidak menyudutkan. Iya, Karena benar-benar. pada dasarnya pendekatan terhadap orang tua itu tidak boleh menggurui ya. Bagaimanapun mereka telah lebih dulu makan asam garam dibandingkan Iya, kita kan. benar-benar. Nah paling pendekatannya ya pinter-pinter kita lah, pendekatannya tidak menggurui. Kita coba ceritakan kondisi seperti ini harus mewajibkan kita untuk adaptasi dengan begini kemampuan begini. Terus hal-hal yang tidak boleh itu yang di highlight, hal-hal yang tidak boleh, hal-hal yang masih bisa kita bukan perdebatkan, kita negosiasikan. Coba kita negosiasikan. Izin kalau memang ayah nggak kasih sekolah karena ini insya Allah tidak dilakukan ini karena niatnya sekolah untuk ini gitu. Sebenarnya bisa, semuanya bisa, yang penting bisa dikomunikasikan dengan baik. Oh, Tasya setuju nih Bu. Kalau bahwasannya keluarga itu menjadi peran penting, menjadi kunci untuk anak perempuan gitu. Karena kita nggak bisa untuk mendengarkan semua masyarakat yang bilang kayak perempuan ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, ngapain mengikuti pendidikan sebegitunya gitu. Sedangkan karena Tasya sendiri begitu, Tasya pernah dengar kayak ini pengalaman ya Bu, di salah satu di dekat rumah Tasya itu ada kakak yang dia tuh udah lulus S2 tapi dia belum menikah. Yang seperti kita cerita di awal tadi. Terus dibilang kayak lihat tuh kakak tuh aja udah S2 tapi nggak kerja, belum menikah lagi. Udah ngapain gitu, bagus di rumah aja gitu. Sedangkan tapi itu dibantah sama orang tua Tasya mentah-mentah kayak balik lagi ke ini, kita udah punya jalan takdirnya kita udah punya takdirnya sendiri. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya, kita nggak bisa menebak-nebak, kita nggak bisa menerka-nerka. Jadi ya udah jalanin aja. Toh kok dia di rumah aja juga dia ngapain? Saya dia punya ilmu, dia punya pengalaman gitu. Dan menurut Tasya di situ Tasya langsung kayak oh ternyata benar, ibu dan ayah tuh support system utama. Kayak bahkan di saat semua orang memandang kita buruk, hanya kedua orang tua kita yang bisa menerima kita seburuk mungkin gitu. Benar sekali. Nah kalau hal-hal kayak gitu misalnya diperdebatkan bukan oleh orang tua, misalnya dari keluarga yang lain, keluarga besar atau mungkin tetangga-tetangga sekitar, compare aja sama orang yang 180 derajat berbeda. Dia nggak memutuskan untuk S2, dia langsung menikah misalnya, lanjut bercerai atau apa gitu. Terus janda dengan punya anak dan harus menafkahi anak tanpa ada background pekerjaan dan pendidikan. Compare aja begitu. Maksudnya semua hal itu bukan karena itu gitu. Iya, benar. Hal-hal itu tuh udah ada jalannya masing-masing. Hal unconditional tadi kan nggak bisa kita terka-terka gitu. Benar. Asal jangan itu menjadi hambatan kita untuk maju. Kan salah satu hal untuk maju adalah melanjutkan pendidikan misalnya. Kenapa dengan keyakinan tadi jatuhnya ya kita kan terhambat untuk maju. Supaya tidak usah sekolah karena nanti akan begini. Toh ada kok yang sekolah yang begitu, ada juga yang sekolah tidak begitu, ada juga yang tidak sekolah begitu juga. Gitu. Jadi kita kasih compare aja dengan orang-orang yang contoh-contoh gitu. jadi maksudnya itu bukan pakem ya, bukan harga mati gitu.
Nah itu keyakinan-keyakinan tadi itu sulit sekali untuk kita robohkan ya, karena itu keyakinan massa. Jadi kalau ada arus di dalam laut itu udah arus ombaknya itu udah kesana semua, terus tiba-tiba kita ngelawan ombak dan itu sendiri itu sulit. Itu sulit jujur. Itu bukan gampang, bukan tiba-tiba seperti membalikkan telapak tangan, cuman ya berproses. Yang penting itu saya bilang tadi, berproses sendiri dan mencoba untuk men-share keyakinan pemahaman tadi ke yang paling penting orang terdekat dulu, karena bener. Kan orang terdekat benar-benar support kita ya, benar-benar orang di belakang kita gitu. Orang terdekat dulu baru kita coba menyebar ke orang banyak. Alhamdulillah nih podcast kayak gini tuh minimal bisa memberikan pemahaman ke banyak orang gitu. Ini bukan hanya untuk perempuan ya, ini juga bisa untuk laki-laki, karena banyak sekali kasus-kasus ketimpangan tuh yang terjadi ke laki-laki, tapi karena stereotip, karena hal-hal tadi itu jadinya benar-benar hilang, sunyi, nggak berani bersuara dan lain-lain, kan lebih kasihan. Jadi disclaimer ya guys, kesetaraan gender itu bukan hanya menyudutkan salah satu pihak, perempuan atau laki-laki. Di sini posisinya sama, perempuan dan laki-laki adalah manusia. Jadi PR kita nih sahabat ngopi di rumah, kita harus pertama tanamin diri dulu tentang kesadaran diri, tentang gimana sih sebenarnya pemahaman kita terkait feminisme, kesetaraan gender itu dulu, terus palingan ke lingkungan sekitar kita, karena balik lagi Bu, kita nggak akan bisa merubah pikiran orang, kita nggak akan bisa memaksakan mereka untuk berpikir selalu benar, itu nggak bisa. Paling ya kita kasih tahu sedikit-sedikit aja gini, ya udah gitu Bu. Nggak kerasa ya waktunya udah lumayan. Pembahasannya sangat menarik hari ini, sangat amat hot ya, seperti background kita. Mungkin Ibu kasih dulu sedikit pesan kesan kepada sahabat ngopi di rumah terkait pembahasan kita hari ini gitu Bu. Apa ya, sebenarnya tidak ada yang perlu dipertentangkan dari kajian gender, feminisme, patriarki dan yang lain. Sebenarnya yang harus kita perjuangkan adalah hak manusia sebenarnya. Apapun jenis kelaminnya, manusia tetaplah manusia. Di saat kita telah menjalankan kewajiban sebagai manusia dan tidak menyakiti orang lain, itu cukup. Ya, jadi tidak perlu dengan mendiskreditkan jenis kelamin tertentu, tidak perlu mempertentangkan seluruh ideologi yang udah ada, cukup itu jadi ranah teori. Nah di praktiknya, apalagi di lingkungan akademik, kehidupan mahasiswa dengan lingkungan akademiknya, jangan pernah mempertentangkan hal-hal dan akan mengakibatkan penderitaan atau akan mengakibatkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, khususnya lawan jenis maupun diri kita sendiri gitu. Wah, pembahasan hari ini sangat-sangat menginspiratif kita semua. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat kepada kita semua, kepada sahabat ngopi. Semoga Ibu, terima kasih banyak Ibu Puput. Sama-sama. Atas semua materi-materi, atas semua pembekalannya. Mungkin beberapa orang masih awam sama pembahasan isu-isu ini, tapi hari ini kita sudah dikasih tahu sama Ibu Puput nih, yang kalian mungkin gak akan dapat pembahasan ini di mana-mana, tapi karena di sini ada Ibu Puput ya, jadinya agak sedikit nggak banyak memberikan kita pemikiran-pemikiran baru. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin sekian saja podcast ngopi kita hari ini. Terima kasih yang udah stay tune, terima kasih semuanya. Mungkin kalau ada salah Ibu, kita minta maaf, mungkin ada salah pengucapan. Di sini balik lagi, kami tidak menyudutkan salah satu pihak. Di sini kami hanya membahas secara umum. Baik, terima kasih. Saya akhiri, saya Tasya Najira selaku host pada podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.